We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat sore Pak Made Swasta. Ya, selamat sore. Ya, Pak Made, seorang seniman di Ubud ya Pak? Iya, saya kebetulan bergelut di bidang seni selama dari tamat SMP udah saya senang dengan segala sesuatunya di bidang seni itu. Awalnya seni lukis atau seni apa Pak yang didalami awal-awal? Awal-awal ketika saya berada di lingkungan rumah terutama ya Pak, dari berumur kelas 4 SD itu saya kadang-kadang udah mengenal dunia seni itu, termasuk dalam kegiatan di Bali itu kan kebanyakan melibatkan karya-karya seni anyaman gitu. Kadang-kadang kalau ada orang meninggal kan ada seperti untuk di badai itu ada lukisan kayak gitu itu, dan ukiran ornamen-ornamen. Dan kebetulan di lingkungan rumah saya dari kakek ke kakek ada salah satu katanya dari bapak saya yang bilang dari ke kakek ada seorang seniman lukis yang dianggap mahir lah. Kok saya tanya bapak, kok bisa begitu Pak? Katanya seorang kakek dari kakek saya dianggap seorang pelukis mahir kan itu, sedangkan satu pun saya tidak ada melihat hasil karyanya. Dan bapak saya bercerita kalau dulu itu tidak sekarang sistem lukisannya dibikin lalu dikoleksi. Dulu kan sistem barter. Ini hasil rumah ini ada seorang pelukis, ada seorang pemahat yang terkenal di Bali, khususnya itu di Desa Batuan, ada katanya rumah ini dibikin seorang pemahat ornamen Bali yang terkenal. Lalu sistem barternya lukisan kakek diambil gitu. Sampai kalau dibilang sekarang kan sama dengan anggaplah saja gini Pak, lukisan kita diambil, kita dibikinin rumah gitu, jadinya kan sistem barter gitu. Makanya dari situ saya dari diri saya itu ingin rasanya meneruskan apa sih sebenarnya yang ada di rumah saya itu gitu. Nah, awalnya menganyam dulu, apa seni rupa dulu atau apa? Kalau saya dari umur SMP itu senangnya main musik dulu. Kan main musik ada gamelan Bali itu, sampai gitu saya SMP juga dapat mengukir. Setelah tamat SMP, di situ saya sekolah di seni rupa selama 3 tahun, dan di situ saya belajar 3 tahun, dan setelah lepas dari SMA itu saya tidak bisa lagi melanjutkan, tapi saya harus terjun di masyarakat atau di mana saja biar bisa eksis dalam berkesenian, karena mau nggak mau saya harus bisa hidup dengan karya seni gitu, dan saya mendalami dalam hal lukisan gitu, karena dari bapak sudah ibu sudah gitu, akhirnya saya harus bisa mandiri sampai saat Karena ini. Bapak Ibu apa? Kalau ibu saya udah
SMA saya ditinggal dan waktu SMA bapak saya udah tua. Dari SMP sampai SMA itu saya masuk dengan biaya sekolah sendiri. Dari SMA itu saya dari hasil lukisan alhamdulillah bisa tamat lah gitu, bisa sampai tamat gitu. Cuman untuk ke jenjang kuliahnya saya nggak bisa gitu, karena saya mandiri karena belum bisa saya untuk melanjutkan. Nah, Pak, em, lukisan kakek juga nggak pernah ketemu sama sekali, Pak? Sekali saya tidak pernah ketemu, cuman ada di salah satu di bangunan suci, anggaplah di pura kan, kayak pura itu di belakangnya di situ ada lukisan. Tapi umurnya udah berapa tahun itu saya juga nggak tahu, karena dari kakek dan ke kakek. Cuman Loh, itu itu yang lukisan atau ukiran, Pak? lukisan, lukisan memang dari dari kanvas itu. Cuman di tempat suci itu. Karena saya juga tanya bapak, kok satu pun nggak ada lukisan gitu. Itu udah katanya bapak kalau dulu itu orang melukis itu kalau tidak ada mood dia pasti nggak akan melukis dan tidak Nah, seperti zaman sekarang ini. yang di pura itu ada Pak swasta pernah lihat? Pernah, sekarang pun masih di tempat suci. Kalau di Bali itu kan setiap rumah ada tempat sucinya, Pak. Ada tempat sucinya di belakangnya itu udah ada kayak lukisan gitu. Tapi udah karena umurnya sudah lama gitu kan, karena itu di tempat suci itu kena matahari dan ada hujan gitu. Kalau tempat itu kan bapak kan tahu kayak pura, bangunan pura pasti agak redup lah warnanya jadinya kan. Iya, iya. Tapi Gampang kena asap juga. iya ya, tapi gininya masih itu coraknya. Oke. Dan Pak swasta masih pernah mengambil corak-corak itu untuk lukisannya Pak swasta? Corak yang kayak kakek itu. Kalau yang corak untuk yang kayak kakek itu belum pernah saya ambil. Tapi suatu saat nanti saya ingin juga mencoba itu, karena kalau lukisan kayak kakek saya itu kebanyakan tradisi murni itu kayaknya. Kayak lukisan dewa-dewa ya. Kalau di pura itu kan kayak itu simbolnya Pak gitu. Makanya kalau Batik saya ya, lebih ke batik ya? iya, ya lebih kayak kayak begitu, kayak ke batik, kayak Mhm. kutip kamasan. Ya, Iya, iya, iya. Nah, jadi melukis ini selain hobi dan juga jadi pekerjaan itu, Pak? kalau saya ini melukis kalau dari jiwa saya ya Pak ya, pribadi, eee, kalau bisa sampai mati pun saya ingin tetap bisa melukis, dan saya juga bersyukur sampai saat ini saya berusaha dan bisa hidup dari lukisan. Di samping terus terang, di samping pekerjaan juga hobi dan memang jiwa saya di dunia seni. Tapi saya mendalami fokusnya di dunia seni lukis. Dan karena di satu sisi dalam hal berhubungan dengan seni, apapun itu dalam bentuk seni, karena saya senang. Dan sampai sekarang saya juga ikut sanggar gamelan di Bali gitu. Makanya kalau dengan dunia seni itu saya senang dah gitu kok. Oke, 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 oke. Saya mendalami dunia. Nah, selama ini lukisan apa yang pernah menjadi masterpiece, Pak? Kalau masalah lukisan untuk menjadi masterpiece itu selama ini, setelah saya kenal dengan para senior kayak Bapak Rako Swasto yang ada di Bali khususnya, dan kebetulan baru-baru 2 tahun ini saya kenal sama beliau,
dan teman-teman yang senior yang lainnya, saya kan diajak pameran, berbagai macam acara itu. Itu masterpiece yang pernah saya ginikan kayak yang di lukisan kapal di laut itu, kapal laut itu. Dan sering juga sebelum pandemi ini sering dengan kegiatan on the spot bersama teman-teman kayak suasana pura gitu. Oke, oke. Pak, bisa ceritakan sedikit tentang lukisan kapal yang pernah dibuat untuk pelaut itu, Pak? Silakan, Pak. Waktu saya pameran pertama di Banyuwangi, kalau saya pas ada di kapal itu kan baru naik kan itu Pak, lalu diam di teras melihat kapal-kapal itu dan suasananya itu jauh dari darat kan, dari suasana darat itu jauh. Saya temukan di sana banyak kedamaian kan gitu. Dari situ saya terinspirasi, coba saya akan membuat kapal itu gitu kan. Walaupun tidak waktu itu, tapi saya teringat terus gitu dan terbayang juga bagaimana suasana itu. Setelah saya pulang dari sana, dari pameran pertama pas ke Banyuwangi, saya terinspirasi dengan itu dan saya ambil kanvas dan langsung saya buat itu. Dan sampai sekarang ya rasa kepuasan itu adalah gitu Pak. Pak kan pernah melukis di hotel atau di mana yang dipersembahkan untuk para pelaut itu, Pak? Nah, kalau untuk lukis untuk di hotel itu dulu kan gini itu Pak, itu ada acara di suatu hotel, itu perusahaan itu sebenarnya kan pas ulang tahunnya dia menyuruh saya bikin lukisan untuk souvenir perusahaannya, perusahaan besar itu. Kayak perusahaan pokoknya berhubungan dengan laut. Nah, lalu satu kanvas itu dia kan tanda tangan setiap datang, tanda tangan setiap datang, tanda tangan. Kalau nggak salah ada itu jumlahnya sekitar 300 orang. Kanvas itu dicoret-coret lah gitu. Setelah itu dia masuk ke aula dan merayakan acaranya itu. Saya di luar dikasih saya waktu 1 jam biar kanvasnya itu saya bisa sulap menjadi lukisan kapal. Tapi itu dirahasiakan sama yang mengisi acara perusahaan itu, karena itu kan dibikin kejutan. Setelah acaranya berjalan 1 jam dengan ukuran kanvas kalau nggak salah itu 1,5 kali 2 meter, dengan saya dikasih waktu 1 jam dan saya uh, kerjakan itu dengan uh, apa namanya dengan spontanitas karena dengan waktu singkat kan Pak gitu, biar harus bisa selesai gitu. Dengan 1 jam itu ya syukur bisa terselesaikan. Setelah itu pas acara anunya sekarang acara tentang hadiahnya itu saya disuruh bawa lukisan ke dalam aula. Setelah di dalam aula itu, tapi lukisannya itu belum terlihat kan, karena di atas diginiin. Setelah di dalam aula sampai di panggung diperlihatkan, saya pun sampai terkejut. Ke 300 orang itu sampai tepuk tangan dan banyak sekali ingin berfoto dengan saya gini, dia tidak percaya dengan waktu 1 jam itu lukisannya ya dianggap dan dibilang begitu bagus kan itu. Bahkan perusahaan itu mau lukisan itu harus segera dikirim, mau dipajang di kantornya. Dan rasa kepuasan itu kan jadi ada dan percaya diri untuk bisa menekuni lebih baik dalam dunia seni itu Pak. Dan Oke, oke. dan tetap belajar gitu. Karena para Eh, senior dan orang-orang yang mahir di dunia seni itu kan banyak sekali dan saya perlu banyak belajar gitu. Oke, oke.
Terima kasih Pak Swasta atas waktunya. Iya, iya, Pak. Iya. Atau kalau nggak begini nggak tahu ceritanya Iya. bagaimana. Ini kebetulan Mas sekarang tanggal 10 kebetulan hari ulang tahunnya saya. Saya lahir 10 Maret. Oh, Saya juga nggak oh, percaya. Iya, ternyata Pak. selamat ulang tahun. Iya, iya, Pak. Iya, Oke, terima kasih iya, Pak Swasta. iya. Salam Ya, Rahayu. terima kasih. Salam Rahayu. Ya, ya, oke.